Inilah final model dari Honda New CBR 150R K45R. Terawangan ini akan membedah semuanya secara detail, beda dengan video sebelumnya. Dan inilah Honda New CBR K45R yang terbaru 2021. Calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear this? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Dalam video ini Bibi haturkan matur nuwun sampai selalu setia menonton video ini beneran. Sekali lagi selalu Bibi harus haturkan terima kasih. Tanpa support sampean semuanya, Iwan beneran bukan apa-apa, Cak. Jadi video ini, Cak, Bibi akan membeberkan secara gamblang hasil terawangan. Beda dibandingkan sebelumnya. Ini adalah versi lengkapnya, Kang Mas. Lek bosone iku wis pokoknya semua bumbu, rujak semuanya dimasukin. Garam, gula, kerupuk semuanya ada di sini. Karena pada video ini Bibi akan coba membahas pelan-pelan, detail per detail. Yang kemarin sih memang sudah lumayan detail, cuman ini jauh lebih detail lagi. Ibu akan coba bedah komponen per komponen, walaupun mungkin sekali lagi ini hanya hasil terawangan, Kang Mas. Jadi tidak selalu akurat pastinya. Bahwa desain dari Honda New CBR 150R K45R menurut IWB dari terawangan mungkin sudah sebulan, 2 bulan yang lalu, 3 bulan mungkin IWB sudah lupa, akan menganut model mirip banget dengan Honda CBR 250R K64A. Kemarin IWB jabarkan secara general, secara umum saja, tidak mendetail, aja. Oleh karena itu, walaupun sama sudah tahu sebenarnya seperti apa, namun IWB akan coba pada video ini adalah video spesial karena mengingat kenapa tanggal 12 atau besok lusa disinyalir motor ini sudah akan lahir di tanah air. Ya memang sih di sebentar lagi, Cak, saknyuk maneh, Kang Bro, tapi nggak hot kalau kita nggak jabarkan. Justru IWB sendiri exciting kalau mengulas produk itu belum rilis, sebuah tantangan, challenge. Apakah memang terawangan IWB akan akurat atau enggak, ya nanti urusan belakang. Yang penting kan IWB sudah memberikan kesampaian kisi-kisi. Pertama, IWB akan mencoba menjabarkan pelan-pelan, ya, pelan-pelan dari depan, tengah, samping hingga belakang. Jadi ini adalah terawangan final, terawangan yang sudah final, terawangan yang IWB katakan bahwa ini merupakan puncak atau klimaks karena sekali lagi produk akan segera dirilis. Walaupun ada kerancuan tanggal 12 nanti yang dirilis antara CBR 150R K45R atau New PCX 160 deng 50. Kita nggak tahu, tapi kalau dari pribadi IWB tetap yakin, Kang Mas, Honda CBR 150R K45R. Kita akan lihat aja lah, ini jangan kita ulang-ulang lah, jadi sama nanti wah Cak IWB kakek ngoceh kesuwen. Tenang, Cak, aman Cak. Oke, kita mulai dari sekarang, Cak. Honda New CBR K45R atau CBR 150R yang sedang kita tunggu. Kita akan lihat dari terawangan IWB terbaru, ya. Yang pertama kita lihat dari depan dulu, Cak. Dari depan, sebelumnya IWB sudah terangkan ke sampean secara basis konsep, fairing-fairingnya, headlampnya, semuanya akan mengacu dari kakaknya Honda CBR 250R K64A. IWB sudah terangkan kesampaian semuanya. Bentuknya, lampunya sipit, pipih seperti CBR 250RR. Kemudian di RL-nya juga mirip, Cak. Mode semi-semi vertikal dan posisi yang di atas headlamp. Sama catat nih, Kang Mas. Saman bayangkan saja, raut muka angker dari kakaknya itu, ya, itu diturunkan, Cak, ke CBR 150R. IWB sekarang tegaskan sekali lagi bahwa dari pertama IWB nggak akan pernah berubah. Satu, bahwa terawangan pribadi mengatakan tetap secara basic muka. Jadi moncong ngarepe, Cak, bosone gue, ya, moncong ngarepe headlamp itu mirip banget dengan CBR 250R. 95% mirip dengan kakaknya. Mumet opora sampean. Ini final terawangan, ya. Artinya, kalau tidak salah menerawang sekali lagi, lampu sen menjadi satu dengan DRL seperti CBR 250RR. Nah, ini agak redek juga nih IWB, karena kan terawangan itu samar, Cak. IWB mendapatkan seperti itu terawangannya, yakni lampu sen depannya tidak nongol, tapi dia terintegrasi dengan DRL. Artinya apa? Ketika lampu sen tidak aktif, DRL-nya akan menyala putih, sementara jika aktif maka DRL akan berubah warna menjadi kuning. Jadi ketika pada kondisi default itu warnanya ya nyala DRL, warna putih, Cak. Jadi kalau nanti kita menyalakan namanya yang lampu sen, itu nanti akan bernyala warna kuning. Jadi ya berkedip kayak gitu. Itu jika tidak salah menerawang, Kang Mas, ya. Jadi
Dari lampu-lampunya bisa dikatakan benar-benar sangat identik dengan kakaknya, CBR 250RR K64. Baik dari shape-nya ataupun dari semuanya lah, pokoknya dari shape lampunya, headlamp-nya, seperti DRL-nya ya semi vertikal ke atas jengat. Jadi itu kalau kita lihat dari bagian depannya, Cak. Sekarang kita coba untuk melangkah ke bagian bawahnya. Di bagian bawahnya itu ke area suspensi upside-down-nya. Suspensi upside-down-nya ini sangat menarik karena kita akan menemukan ternyata motor ini sudah mengadopsi suspensi upside-down yang sangat identik sekali lagi dengan kakaknya CBR 250RR K64A. Ini yang bikin IB cukup terkejut sebenarnya. Karena jadi gini, sebenarnya IB sebelumnya berpikir bahwa kemungkinan besar suspensinya akan mirip dengan CRF 150. Tapi ternyata jika tidak salah menerawang, sekali lagi justru lebih cenderung mirip dengan kakaknya CBR K64A atau CBR 250RR. Itu yang sangat menarik sekali lagi, dan itu yang sangat mengejutkan. Ini hasil terawangan, Cak. Sekali lagi kan belum tentu akurat, belum tentu bisa kita jadikan acuan, namun monggo sampean tampung saja. Nah, untuk suspensi upside-down-nya IP menerawang. Untuk ukuran disinyalir mirip dengan kakaknya sekali lagi yang CBR 250RR, di mana ukurannya jika tidak salah menerawang memang mirip dengan CRF 150 yakni 37 mm. Tapi yang cukup mengejutkan IB pribadi adalah dari model inside upside down-nya. Jadi modelnya, Cak. Gini, jadi model itu nggak sama dengan upside down yang sudah bertebaran di 150cc lainnya, yang modelnya reguler biasa. Tapi disinyalir, bahkan untuk modelnya, tidak hanya looks-nya, tapi modelnya, tipenya, itu akan mirip dengan kakaknya juga. Dimana disinyalir sudah mengadopsi dengan tipe Separate Function Fork, SFF. Ibu nggak tahu apakah nanti big piston atau enggak, tapi yang pasti, sejauh ini, secara kacamata terawangan, Wisboso nih, kacamata terawangan ya, jadi ajan lampa lumpuh menangkap bahwa disinyalir akan menggunakan tipe yang sama dengan CBR 250R, yakni Separate Function Fork. Kelebihannya sekali lagi, model ini lebih advance dibandingkan dengan upside down reguler karena dia antara kiri dan kanannya itu beda secara ribbonnya. Dari komposisi kiri kanannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga motor akan lebih stabil ketika high speed, tapi ketika ngantem polisi tidur atau ngantem lubang, dia akan lebih lembut dibandingkan dengan upside down standar. Jika benar 150cc dijejali dengan SFF, ini luar biasa. Apalagi jika benar isunya, sekali lagi, disebut sebagai SFFBP seperti halnya ZX25R, yakni Separate Function Fork Big Piston. Artinya pistonnya ada single tapi besar, tidak dua yang kecil-kecil. Karena yang 250RR itu masih dua kecil-kecil pistonnya. Sementara ini Big Piston satu saja. Dan tentu saja efeknya sama, seperti bilang kesampaian semuanya, bahwa akan membuat motor jadi jauh lebih stabil ketika dibutuhkan untuk high speed, tapi ketika untuk menghantam polisi tidur atau menghantam jalanan keriting, feel-nya akan lembut, tidak terlalu stiff, smooth, jadi bantingannya empuk. Ini tidak kita temukan pada umumnya suspensi upside down versi standar. Ibe nggak tahu ya apakah benar terawangan ini, tapi kalau big piston Ibe udahlah kita taruh aja dulu lah. Tapi kalau SFF-nya itu berpotensi sangat besar, memang menggunakan tipe yang sama dengan CBR 250RR. Gila, gendeng tenancak. Persaingan 150cc dan kalau bener AHM ini ya, komposisi colornya sama dengan kakaknya, dimana untuk tube-nya, outer tube-nya, Ibu sudah terangin sebenarnya di video sebelumnya, tapi nggak apa-apa, Ibu ulang lagi. Outer tube-nya akan dilabur warna kuning, jadi gold. Yang menarik lagi, yang cukup surprise, ternyata tutupnya ya, jadi end cap tube suspensi upside down-nya declare warna biru, Cak, dengan tulisan SOA di atasnya. Gila, sampai bayangin aja, Kang Mas, sampai lihat aja lah di Google, atau kalau nggak sampai lihat di sini. Jadi gambarnya seperti itu, bener-bener plek ketiplek boso nih, Cak. Plek ketiplek dengan CBR 250RR, dan tenan ora. Dan ketika pandangan kita alihkan ke bawah, Cak, di sana ternyata fendernya pun mengikuti bentuk atau shape daripada upside down-nya. Karena kan kalau upside down posisinya invert-nya kan beda, Cak. Outer tube-nya, inner tube-nya kan beda. Nah, untuk yang fender yang terbaru ini, IB katakan juga mirip dengan CBR 250RR. Jadi lebih padat ke bawah. Ini final terawangan. Karena setelah ini Ibe nggak akan buat video lagi untuk CBR ini sebelum dia rilis. Yang di channel akan dilakukan di hari Selasa. Itu fendernya. Bagaimana dengan lainnya, Cak IBP? Di bagian depannya, seperti piringan cakramnya, kemudian seperti roda-rodanya. Nah, di sini Ibe tidak menemukan adanya perbedaan, Cak. Jadi dari piringan cakramnya masih sama dengan sebelumnya, di mana mengadopsi model wave, bukan model biasa. Kemudian juga bagian roda-rodanya, dari velgnya juga masih mirip dengan yang generasi sekarang. Jadi tidak ada perubahan di sana. Disinyalir mirip-mirip, ya model Y lah, atau Y gitu ya. Y agak nikung ya, boson. Roda-rodanya sama, ban-bannya sama, masih menggunakan IRC. Kalau nggak salah menerawang demikian. Ya lebih kompak lah bosonya. Jadi nggak sebesar CBR 250R, tapi ini lebih kompak karena disesuaikan dengan cc-nya yang hanya 150cc. Kita sekarang melangkah ke belakangnya, Cak. Dan kalau sampai duduk di atas daripada joknya, sampai duduk di belakang kemudi, sampai akan menemukan bahwa tangkinya itu lebih muskuler, lebih padat, lebih bertekuk, lebih banyak layer. Ibu sudah terangkan ke sampean semuanya.
bahwa cover tangki, jadi tangki bukan cover tangki, tangkinya sudah mengadopsi model cover. Jadi ini membuat pabrikan fleksibel untuk membentuk desain shape-nya dan jauh lebih keren. Jauh lebih keren. Sama nanti lihat saja. Kemudian sampai alihkan pandangan di bagian triple clamp-nya. Jadi perbedaan juga kita temukan di bagian crown handle atasnya. Jadi crown handle atas atau di bagian triple clamp-nya itu, sampai kalau lihat memang beda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Crown handle-nya disesuaikan dengan tube daripada suspensi upside-nya sudah gede, maka sampai akan melihat bahwa lubang di bagian crown handle juga lebih besar yang pasti. Kemudian di bagian tengah-tengahnya seperti yang sampean sudah tahu, Ibu sudah terang sampean, ada lubang-lubang, nggak bener-bener flat, itu nggak ada lubangnya. Kemudian di bagian speedometer, sama pasti penasaran, tapi entahlah Cak, ternyata setiap Ibu mencoba untuk menembus bagian speedometer, bosonya terawangannya menggunakan ajan laba lumpuh, speedometernya tuh looks-nya tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan generasi sekarang. Jadi masih sangat ya mirip lah, mungkin ada perbedaan, artinya ya ada sedikit sentuhan, tapi secara shape-nya itu masih mirip. Jadi modelnya agak pipih, melebar ke samping kiri kanan. Bagaimana kita dinyalakan? Ya, sampean tunggu sajalah hari Selasa nanti ya kan. Jadi ya usah Ibu terangin semuanya, gila. Nggak akan seru dong kalau semua Ibu jabarin ke sampean semuanya. Apalagi terawangan bisa meleset, daripada nanti salah, bener nggak? Dari sana kita melangkah ke bagian stangnya aja. Stangnya bisa IWB konfirmasikan dan IWB sudah terangkan ke sampean semuanya hasil terawangan sebelumnya bahwa stangnya nanti akan tetap mempertahankan model Apriok. Jadi di sini IWB melihat ternyata Astra Honda Motor tidak latah mengikuti para rivalnya yang sudah unreal. Sepertinya Honda terfokus pada kenyamanan sampean untuk berkendara jarak jauh. K45R 150R akan tetap Apriok atau di atas yoke. Jadi sampean akan tetap nyaman untuk touring jarak jauh. Oke, dari sini udah clear. Kalau sudah, kita melangkah ke bagian sampingnya. Kita lihat dari samping, Cak. Dari samping, kemudian dari bagian crankcase-nya, frame-nya, ternyata dari terawangan pribadi yang paling update atau final terawangan, bosone. IB menemukan dari frame tidak banyak berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi generasi sekarang nih maksudnya. Jadi secara basis frame lagi ngomong sampean, frame masih mempertahankan bentuk truss frame. Jadi bentuk yang rajutan tralis ya. Apakah ada sedikit perbedaan? Ya mungkin bisa aja, namanya juga sekilas IWB. Tapi secara looks dari jauh, IWB pastikan frame masih mengadopsi model truss frame atau yang sudah kita kenal sekarang ini, model rajutan tralis begitu. Dan dari crankcase ternyata dari jauh pun kelihatan bahwa crankcase engine-nya tuh identik. Artinya mesinnya masih mengadopsi model DOHC 4 katup 100. Nah 100 berapanya ini IWB nggak tahu. Karena gini Cak, walaupun looks-nya sama, IB mendapatkan banyak informasi, mendapatkan banyak kisi-kisi bahwa new engine akan berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Ada beberapa opsi yang dilakukan oleh Astra Honda Motor. Terbuka ya mereka lakukan. Ini dari analisa dan prediksi pertama. Mereka akan tetap mempertahankan kubikasi 149 sekian, tapi mereka akan bermain pada kompresi. Kompresi engine dipadatkan, kemudian mapping ECU berubah semuanya, termasuk bore stroke-nya bisa jadi berubah. Itu untuk mengangkat powernya. Tapi bisa aja mereka akan meningkatkan kapasitas mesin 159 sekian menjadi 150 sekian. Sebenarnya sih cukup logis karena sampean tahu kan bahwa R15 saja saat ini sudah mengadopsi mode 155 cc. Jadi kapasitas mesin sudah melonjak 95 cc untuk mengontrol daripada horsepower. Sebenarnya paling salut ya Suzuki, Cak. Suzuki masih 159 sekian, tapi powernya sudah tembus di angka 19,2 PS. Itu opsi kedua. Kita nggak tahu mana yang akan dipilih oleh Honda. Sekarang kita alihkan pandangan ke bagian belakang, Cak. Di bagian buritan. Bagian buritan atau stop lamp, Ibu sudah katakan ke sampean semuanya bahwa kemiripan dengan kakaknya juga mencapai 90%. Jadi sangat mirip dengan model stop lamp LED bertumpuk. Ini bakal menjadi apa ya, kekuatan tersendiri lah. Karena kita tahu bahwa secara looks-nya benar-benar sudah melompat. Dan juga, Cak, mungkin kita akan menemukan beberapa perbedaan dibandingkan dengan kakaknya yang pasti tidak plek-ketiplek lah. Bagian fendernya ya kita khususnya. Jadi bagian stop lamp memang sama banget. Bahkan pipih-pipihnya juga mirip, Cak. Walaupun mungkin ya ada sedikit perbedaan pastinya. Sentuhan-sentuhan yang membuat motor ini tidak bisa kita katakan kembar, tapi mirip. Kembar sama mirip kan mungkin beda kali ya. Kembar itu kan benar-benar apa ya, sangat-sangat sama gitu loh. Tapi kalau mirip itu ya ada similarity. Untuk casing kiri kanannya ya. Tapi stop lampnya bisa dikatakan similarity-nya mencapai 90%. Jadi sangat mirip. Sudah clear di sini? Kita melangkah bagian fender belakang. Di bagian fender belakang, inilah yang berbeda, Cak, dibandingkan dengan kakaknya. Jadi jika kakaknya mungkin fendernya ada semacam apa, kayak metal keluar gitu ya. Jadi ada semacam desain metal keluar, tapi untuk yang CBR 150R ini kemungkinan besar ya, dari hasil terawangan masih tetap mengadopsi model 150. Jadi tidak akan terlalu kembar banget lah kasarnya. Oke, dari sini udah clear juga kan? Jadi dari depan, belakang, dari depan, di belakang kemudi, kemudian depan, belakang kemudi, bagian belakang, stop lamp, casing-casing sebagainya sudah dijabarkan sampai semuanya. Terus ternyata swing armnya juga disinyalir masih sangat mirip dengan versi sekarang, Cak. Jadi masih model kotak, termasuk ban-bannya, Cak. Jadi ban-bannya juga masih identik, termasuk velg-velgnya.
Jadi ini satu kesatuan yang akan membuat motor dari generasi terbaru CBR 90R K45R ini bakal makin keren ya. Setidaknya sampai mendapatkan bayangan, dan yang pasti Cak, nanti disinyalir hasil terawan pribadi menemukan bahwa new CBR 150R K45R nanti akan dirilis dalam 2 varian. Maksudnya untuk ABS-nya ya. Jadi kalau untuk warnanya banyak nanti. Jadi yang penting sama tahu kisi-kisinya di mana untuk standar. Kemudian ada juga versi ABS. Jadi akan ada 2 versi yang standar dan ABS. Dan jika tidak salah menerawang saya lagi, kemungkinan besar Astra Honda Motor akan merilis setidaknya 5 atau 6 warna. Jadi warnanya kemungkinan besar kalau nggak 5 ya 6 lah. Agak-agak ya terawangan, namanya terawangan Cak, meleset-meleset ya maklum lah ya. Jadi 5 sampai 6 color. Wiwi sudah terangkan sama semuanya, merah dan 2 tone color dan sebagainya, dan ini akan menjadi sebuah produk yang bikin heboh lah menurut IWB karena looksnya benar-benar sama, akan melihat sebuah kopian dari CBR 250RR K64A yang harus kita beli di angka 60 jutaan di saat sampai jika membeli motor ini bisa merogoh kocek hanya di bawah 40 jutaan. IWB nggak tahu harganya berapa, tapi disinyalir dari prediksi pribadi pastinya ada sedikit kenaikan, tapi tidak akan signifikan Cak seharusnya, karena bagaimanapun target marketnya adalah di 150 cc. Jujur Cak, ini merupakan sebuah gebrakan jika memang benar sekali lagi terawangannya gebrakan dari Astra Honda Motor yang sepertinya memang benar-benar memiliki ambisi besar untuk menjadi penguasa di 150 cc, walaupun sebenarnya kalau sampai bedah penjualan masa lalu pun di tahun 2018 terakhir data IC dirilis, sebenarnya CBR 150R ini sudah menjadi penguasa, tapi ternyata tidak membuat Astra Honda Motor berdiam diri untuk terus memberikan inovasi-inovasi terbaik buat sampean semuanya. Jadi, kita tunggu saja apakah betul new CBR 150R K45R akan menggunakan suspensi separate function fork upside down. Ini akan menjadi sebuah lompatan yang cukup besar. Ini final terawangan ya Cak ya. Jadi final terawangan itu artinya IWB nggak akan menelurkan lagi mengenai video tentang CBR 150R K45R, mengingat disinyalir akan dirilis sebentar lagi. Matur nuwun sekali lagi, sama selalu setia menonton dengan benaran. Jangan lupa sampai like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai sholat untuk anak yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Diskandes.